akan sangat mudah membenarkan sesuatu yang batil. La siyama waqad yahtalu ba'dul fasaqati. Ya. Terlebih ini boleh jadi yahtalu, ya, memperdaya ba'dul fasaqati. Artinya ba'dul fasaqati itu sebagian orang-orang fasik, orang yang hidupnya banyak maksiat, melakukan perbuatan dosa, ya. Binisbati hadzal mu'taqad, kalau dilihat dari segi keyakinan seperti ini, ya, ila ma'rufin bitaqa'iqil ulubi, biasanya mereka itu alih-alih mengangkat satu tokoh tertentu sebagai penguat dari pendapat mereka. Misalnya kalau di Al-Ghazali ngasih contoh ke Aristoteles, seperti dia menyandarkan pendapatnya kepada Aristoteles, wa Aflatuna, seperti kepada Plato. Padahal di dalam Muqit ad-Dhalal itu Imam Al-Ghazali menyebutkan Plato tidak seperti itu sama Aristoteles. Tetapi ingat, kalau ada orang fasaqah, ya, yang kebetulan memiliki keyakinan seperti ini, biasanya dia mengangkat, ya, atau membuat tokoh tertentu sebagai pijakan dari kebatilannya itu. Au ila firqatin, atau dia berpijak kepada kelompok tertentu, kal falasifati, seperti berpijak pada seorang filosof atau ahli filsafat, sehingga wa yastadriju as-sami'u, sehingga orang yang mendengarkan, ketika orang fasik sudah terjebak dalam kemelencengan cara pandang seperti itu, atau kemelencengan dalam keyakinan, seandainya ini kemudian didengar oleh orang tertentu, ya, as-sami'a, ya, maka dia akan berusaha untuk yastadrij, untuk menipu orang lain, ya. Bahkan kemudian merendahkan orang lain. Misalnya dia akan mengatakan bi anna ma'rifataka la tazidu ala ma'rifati, pengetahuanmu itu tak ada apa-apanya dengan pengetahuan Plato, pengetahuanmu tak ada apa-apanya dengan pengetahuan Aristoteles, kamu tuh nggak ada apa-apa. Jadi membuat framing, ya, membuat framing yang sebenarnya itu tidak, intinya tidak itu. Wa qad bahathu zaman wa ma hasalu ala dha'id, dan bahkan mereka banyak melakukan penelitian, tapi karena memang ditunggangi oleh hawa nafsu, ya, ma hasalu ala qaid, tidaklah mereka mendapat apa kecuali tidak ada faedah. Makanya ini Satya harus hati-hati menghadapi orang fasaqah yang terkena virus 4 tadi itu. Apa itu? Dikuasai oleh syahwat, dikuasai oleh setan, tidak mampu menundukkan hawa nafsu, tidak menyadari kebodohannya. Kemudian di saat yang sama dia memiliki pandangan yang sama, ada, tidak ada, ya, tidak ada lagi. Tidak ada konsekuensi bagi ketaatan dan kemaksiatan. Akhirnya dia apa? Fala yashkuru dzalika al-miskinu bitalbisihi. Orang yang miskin pengetahuan ketika mendengar ini, nah itu fala yashkuru, bisa jadi dia tidak sadar kalau dibijuk, dipercaya, bahkan fayusaddiqu li muwafaqatihi, bakal ada kecenderungan untuk membenarkannya li muwafaqatihi tab'ahu, karena ada kesesuaian dengan tabiatnya yang sudah ditunggangi oleh hawa nafsu tadi itu. Jadi misalnya ini ada pandangan-pandangan apa namanya, yang penting hidup di dunia ini, Mas, apa ya, yang penting di dunia enak, nanti urusan akhirnya kan ke belakang itu. Yang penting dunia inilah, yang kalau di dunia ini nggak enak hidupnya, ya nanti gimana, kita nggak bisa ibadah dan sebagainya. Atau orang-orang yang memang acuh tak acuh dengan kehidupan akhiratnya, walaupun dia tidak menafikan adanya keimanan pada dirinya itu, maka khawatirnya nanti bitalbisihi, jadi karena keracunan cara pandang seperti ini, bahwa hidup saya adalah di dunia, mati saya di dunia, dan saya tidak akan dibangkitkan. Nah, muncul pemahaman seperti itu. Wala yutalibuhu bil burhani,
wala yutalibuhu, dan dia tidak akan mencari kebenaran itu bil burhani, dengan argumen-argumen, dengan dalil fi naqlil madhabi, dalam mentransfer aliran, dalam mentransfer pendapat. Aman naqalahu, dari mana sih pendapat ini? Siapa yang menyebutkan? Aman, dari siapa? Naqalahu, sampean itu menukil pendapat ini. Artinya begini, ketika sampean misalkan mendengarkan informasi dari orang lain, kok ini janggal ya? Ya perlu ditanya, aman naqal tahada ar-ra'yi. Dari mana sampean menukil pendapat seperti ini? Oh, fi kitabi kada, wa fi kitabi kada, ada di kitab ini, juz sekian, nama sekian misalnya. Tidak apa-apa, baru nanti kita tabayuni, kita klarifikasi, begitu. Tapi kalau masih itu menurut saya posisi, ya jangan langsung dimakan, janganlah, apalagi di zaman sekarang itu seakan-akan dalil tiba syubhat, seakan-akan itu meyakinkan tetapi talbis. Karena itu dalam tradisi keilmuan kita itu apa? Yutalibuhu bil burhan. Semestinya kita itu mencari apa? Argumen. Argumennya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dari mana kau menukil pendapat tersebut? Nah, kalau orang seperti ini, kalau ditanya mana dalilmu, ya pasti akan bingung nanti. Dia hanya nyantolke kok. Menyantolkan cara pandang dia kepada tokoh tertentu dalam sanad keilmuan yang nggak pernah sambung. Kemudian duduk apa-apanya Aristoteles misalnya, duduk apa-apanya Plato, tetapi karena ada kemiripan aja mungkin dicantol, itu kan hati-hati. Karena itu kenapa kok dalam tradisi thalabul ilmi kita itu ada sanad keilmuan, gitu. Nah, karena yo tadi itu gak gampang nyantol, oke. Walau akhbarahu bi amrin yata'allabu bihi khusranu dirhamin. Kalau seandainya dia itu dikasih kabar atau berita tentang suatu hal, yata'allabu bihi khusranu dirhamin, yang berkaitan dengan khusranu dirham, kerugian dalam bentuk 1 dirham. Mereka ini kalau urusan dunia, insya Allah, kalau dikasih tahu tentang urusan rugi 1 dirham saja, lakana, dia akan la yusaddiqahu, dia tidak akan membenarkan itu illa bil burhani, kecuali dengan data bukti. Apa bukti rugi? Kan detail kalau berpikir tentang dunianya. Walau qala inna abaka aqarra li fulan, jika dikatakan kepadanya inna abaka, bapakmu, ayahmu, aqarra, telah menetapkan li fulanin, bagi seseorang, bi'ushri darihi, 1/10 dari rumahnya, allati khallafaha 'alaika, di mana rumah itu bapakmu tinggalkan untukmu, diwariskan untukmu. Ada orang misalnya mengatakan bahwa ini ada informasi bahwa rumahmu itu dulu bapakmu udah bilang itu dikasihkan Mas A itu 1/10. Wa ma'ahu bihi sajillun fi, kemudian orang ini membawa apa? Sijillun itu semacam dokumen data. Fihi khattu syuhud, di dalam data itu ada catatan para saksi. Laqala, niscaya dia akan bertanya, mal hujjatu fihi, apa sisi hujjah di dalam